Halo, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum saya memulai satu topik, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di YouTube Hakim Spot. Terima kasih. Baik, saya akan membahas satu topik yang saat ini lagi booming ataupun lagi rame dibicarakan. Satu adalah I.O. Ya. I.O. yang mengadakan satu kejuaraan. Kedua, tuan rumah. Ketiga adalah bintik proses. Baik, kita sama-sama discuss ya. Silakan memberikan satu saran kalau misalkan saya ada salah dalam pembahasan ini. I.O. Lagi-lagi semua berbuntut pada I.O. untuk menentukan kelas, divisi, baik itu divisi 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kelas pemain divisi itu seperti apa sih? Kriterianya seperti apa? Waktu dulu sebelum ada divisi, adanya yang kejuaraan itu kejuaraan umum, non-pon. Satu lagi akar rumput. Ya. Jadi dulu tidak ada fur-furan. Nah, setelah itu dia mulai melakukan satu kejuaraan, mendapatkan pengalaman bahwa kalau di akar rumput mereka memang levelnya akar rumput itu, tapi juga ada yang levelnya di bawah akar rumput. Nah, bagaimana supaya lebih imbang permainannya, barulah ada dibikin kelas-kelas divisi. Belum juga dulu eksekutif juga sama. Ya. Nah, disitulah kelas divisi mulai diterapkan. Sampai hari ini. Ya. Namun pertanyaan saya, kelas divisi itu kriterianya seperti apa? Asalnya dari mana? Kita semua juga nggak tahu. Kenapa saya bisa di kelas divisi 5, 4? Kenapa? Asal usulnya kita nggak tahu. Namun seiring waktu berjalan, pertama waktu dulu adanya divisi 6, kalau saya tidak salah. 5 dan 6. Mulai di pertandingan di Jakarta. Saya masih ingat, saya dulu waktu pertama kali ikut adalah divisi 6 waktu di WTC. Nah, mulai ada naik. Dulu memang divisi 6 hadiahnya terpisah dengan divisi 5. Nah, itu dia. Karena dari pengalaman-pengalaman muncullah ada divisi 4, 5, 6, 7. Belum ada 8 ya. Belum ada 8, 9 belum ada. Nah, sampai hari ini ada divisi 8, 9, 10. Bahkan saya baru melihat juga satu brosur ada kelas divisi 10, 11, 12. Gak habis pikir. Bagaimana mereka menentukan
kelas-kelas divisi sampai kelas divisi 12. Wow. Divisi 4, 5, 6, 7 itu saja sudah bikin kita pusing. Bagaimana sampai 12? Oke, kita tidak membicarakan itulah. Yang saya akan membicarakan adalah bagaimana kriteria. Seperti contohnya saya, Akim. Saya saat ini masuk kelas divisi 4. Berarti saya punya patokan divisi 4. Nah, divisi 5-nya siapa? Divisi 5-nya adalah orang yang berada level di bawah saya. Divisi 6 juga sama. 7 dan seterusnya. Jadi sebenarnya udah patokannya udah. Sampai hari ini itu sebenarnya gampang sekali mematokin, membuat pemain itu masuk level berapa. Ya, itu sangat mudah. Tinggal hanya cari informasi aja, kirim namanya dan fotonya. Ya, kita tidak mengenal baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta. Itu pasti akan dapat cari. Pemain itu permainannya seperti apa. Ya kan? Nanti kita bandingkan aja yang lain. Ya. Nah, kita bandingkan. Oh, anak tersebut, dia kelasnya seperti apa nih? Pemain-pemain bagus. Ya. Dia boleh, tapi bukan pemain PON. Ya kan? Jadi biasanya pemain PON adalah pemain divisi 3. Ya, prapon ataupun apapun juga. Jadi 1, 2, 3 itu adalah pemain nasional. Divisi 2 juga pemain nasional juga. Divisi 3 itu pemain PON. Itu pun juga pemain nasional juga. Jadi sudah ada acuannya sebetulnya. Acuannya adalah mungkin si A udah biasa masuk di mana. Ya kan? Ini kan sudah 2023. Saya udah 10 tahunan divisi ini diadakan, ya, dan pemain-pemain tersebut sudah hafalan. Kita melihat, oh si A, wah itu bagus nih, masuk kemana? 6, 7, 5, atau bahkan 4, ya kan? Itu bisa menilai sendiri. Bukan IO juga yang bisa menilai, pemain juga bisa menilai. Nah itu hebatnya sekarang saat ini, ya. Nah, jadi saya harap IO harus lebih cermat. Jangan pakai suka-suka aja. Ya. Ini suka-suka saya. Nggak boleh, nggak boleh. Ikutin aturan yang ada standarisasinya. Kalau misalkan saya 4, ternyata dibikinnya cuma 5. Saya misalkan taruh di 5. Oke, nggak masalah, masih satu level. Saya di 5, 6-nya juga tadinya di 5, dia turun jadi 6. Dan seterusnya. Ya. Jangan sampai saya di 4, dimasukin ke 6. Wah, itu agak ribet itu. Ya. Pusing itu. Nah, makanya IO yang memegang peranan penting. Karena suatu kejuaraan itu bisa sukses, itu adalah di tangan IO. Oke. Jadi jangan asal suka-suka saja. Kalau masih baru, oke silakan. Tapi harus lebih cermat lagi. Ya. Siapa level-level pemain? Kalau kurang jelas nama tersebut kita ragu, belum kenal, maka jalan yang satu-satunya adalah kita mencari tahu informasinya pemain tersebut, pemain seperti apa. Kan gampang sebenarnya. Ya. Seharusnya gampang. Jangan sampai sudah tahu pemain divisinya di 4 masuk ke 6. Itu cilaka punya. Ya. Jadi saya harap mohonlah untuk para IO-IO yang baru ini, silakan belajar, tidak masalah. Bebas kok. Namun harus ada aturannya.
Walaupun aturan itu masih baku. Ya. Minimal tanyalah IO yang sudah lebih senior. Itu saja, nggak mungkin nggak ada cara untuk mencari tahu pemain-pemain tersebut. Itu nggak sulit, gampang sekali. Ya, jadi untuk para IO itu harus berbenah lagi, jangan asal macam-macam aja lah. Oke. Yang kedua, tuan rumah. Tuan rumah bila mana mengadakan kejuaraan, jangan ada kepentingan tersendiri. Oke. Jangan ada kepentingan pribadi ataupun kepentingan klubnya. Sehingga nanti akan terlihat oleh para pemain. Sekarang udah canggih, udah pada pinter. Wah, ini tuan rumah pasti buntu-buntunya ada kepentingan. Ya kan? Jadi nama besarnya gimana PTN tersebut? Nama besar tuan rumah tercemar, ya, jadi bahan pembicaraan orang, tentunya yang negatif, bukan positif. Sukses ya, memang sukses, tapi banyak bla bla blanya. Ya, jadi saya rasa tuan rumah harus bisa mensikapi yang lebih adil, oke, transparan. Sekarang yang ketiga, bintik proses. Ini udah kesekian berapa kali ya saya membicarakan bintik proses. Dan memang ujung-ujungnya adalah perseteruan antara licin dengan bintik proses. Itu wajarlah, kalau saya anggap wajar. Ya. Jadi begini, maksud saya begini. Kalau saya penilaian pribadi saya, bintik proses itu, ya buat saya tidak masalah. Saya tidak masalah. Saya berani berhadapan dengan bintik proses. Dan saya akan mengakui kekalahan. Dan saya hormat sama pemain bintik proses itu. Saya akan mengakui kekalahan. Ya, saya tidak akan mencari alasan apapun juga. Ini itu. Namanya kalau kita sudah berani berhadapan, maka kita sudah berani harus pegang. Mengakui kesalahan, mengakui kekalahan kita. Ya, itu dari pribadi saya sendiri. Okay? Nah sekarang, ya, pendapat daripada masyarakat tenis meja itu seperti apa? Khusus untuk bintik proses ini, coba buka telinga lebar-lebar. Untuk masyarakat tenis meja ini, ataupun pecinta tenis meja ini, namanya bin pros itu dilarang. Dilarang dalam satu kejuaraan nasional. Ya, itu. Kenapa harus dilarang? Karena memang para pemain licin ataupun bintik yang normal, mereka itu udah pasti dicurangin. Kenapa? Karena dengan prosesnya itu bolanya jadi semraut, susah dikendalikan. Bukan karena takut kalah. Gak fair. Itu yang harus kalian dengar, ya, dan kalian harus benar-benar terima. Itu harus. Oke. Jadi pada dasarnya melakukan kecurangan sudah tidak boleh. Sudah dipastikan tidak boleh dalam satu kejuaraan tenis meja. Harus ada sportivitas, fair play, ya. Ingat itu. Nah, itu adalah pandangan daripada masyarakat tenis meja. Bukan. Walaupun termasuk saya, tapi saya menganggap bahwa bin pros itu dalam pribadi saya berani berhadapan. Karena ya Pak. Mungkin ada juga, saya tahu
bintik proses itu kalian punya satu tujuan, mungkin tujuannya positif, Pak. Ingin menciptakan permainan pingpong itu menjadi unik, menjadi liar. Jadi orang akan suka melihat, wah, yang tentunya dia tidak ada di dalam kamus tenis meja. Nggak tahu mau kayak ular, mau kayak goyang apa pun, ya kan? Bisa bintiknya segede, wah, segede biji kacang hijau, ya kan? Dan sebagainya. Itu mungkin salah satu dari sisi apa yang pemain bintik proses. Ya. Kalian mungkin berpandangan seperti itu. Ya kan? Tapi kalian juga harus berpandangan sebagai pemain licin bahwa itu apakah dicurangi apa enggak. Itu aja, fleksibel, kan sangat gampang sekali kita menilai. Ya kan? Nah, bukan berarti pembahasan ini saya mencela ataupun menghina daripada para bintiker. Tidak. Karena saya juga suka, ya, para bintik proses. Saya sangat suka. Kalau ada pemain ini, oke, saya mau lawan, saya mau hadapi. Karena pengen tahu. Ya kan? Tapi kalau kita sudah menguasai permainan bintik, sebenarnya gampang. Ya kan? Tapi kan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak bagi buat orang lain juga yang mungkin pengalamannya kurang. Ya. Jadi memang ini agak pusing kalau kita membahas bintik proses ini. Tapi kenyataannya memang yang jahat adalah karet bintiknya. Orangnya semuanya oke punya. Bersahabat, kekeluargaan, kebersamaan. Hebat. Itulah orang Indonesia. Ya, penuh dengan budaya, penuh dengan adat, dan penuh dengan kesopanan. Mantap. Ya, untuk para listener juga. Mungkin untuk berhadapan dengan bintiker, ya memanglah itu kenyataannya. Memang susah. Kalau kita belum menemukan titik temunya, ya, akan sangat susah. Nah, jadi balik lagi, kalau dalam satu kejuaraan itu, tuan rumah dan IO tentukanlah dengan jelas. Jangan sampai kejadian semalam juga yang di Jati Asih. Tertulis dengan bintik yang harus ada ITTF. Dalam kurung, bintik proses boleh, asal tidak berminyak dan ada bedak, ya, berbedak. Itu ada sedikit aneh sih. Ya. Namanya kalau udah proses, berarti sudah tidak ITTF lagi. Ya. Apalagi satu kesalahan yang fatal, ya, bagi panitia kejuaraan tersebut. Seharusnya wasit sebelum mulai kejuaraan sudah ada berikan pencerahan. Sebelum pertandingan dimulai, ada pengecekan tentang karet itu layak atau enggak, proses atau tidak, ataupun ITTF atau tidak. Itu harus dilakukan sebelum sampai masuk 16 besar baru main di dis. Kan nggak wajar itu. Itulah yang mengakibatkan orang marah. Kalau dari awal di dalam pool
orang masih memakluminya. Ini udah sampai 16 besar. Apalagi ketemu dengan tuan rumah. Nah, sikap tuan rumah ini bagaimana ini? Gentleman atau fair, sportivitas enggak? Itu. Ya. Jangan mempertaruhkan nama besar tuan rumah menjadi satu celaan bagi orang-orang. Itu enggak sebanding, tidak sebanding. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya, mudah-mudahan untuk di kemudian hari, ya, para IO yang baru belajar ya, harus mengikuti aturan standarnya seperti apa. Jangan main suka-suka aja, oke? Bagi saya juga pun sama. Saya juga akan belajar, bukan berarti saya benar. Semua yang saya lakukan itu bisa memuaskan. Tidak, saya juga punya kesalahan. Pertama kali, ya kan, bikin, wah, sama juga. Namun saya langsung bertindak kembali, merubah kembali. Kesalahan itu saya tidak boleh mengulang lagi. Itu aja, tidak boleh diulang lagi. Kalau diulang lagi berarti itu memang orang bandel gitu. Ya kan? Itu berarti memang merusak. Oke. Nah, kayak seperti contohnya yang di food centrum juga sama. Ya. Hari sudah ditentukan 3 hari. Kenapa bisa menjadi 4 hari? Hari Senin bisa dilanjutkan. Itu pun juga masih bermasalah. Ya. Jadi walaupun nama saya dibawa, ya, tapi tidak masalah. Saya mengakui juga. Ya, itu juga kesalahan saya. Oke. Walaupun saya memang tidak langsung, bukan urusan saya, tapi saya ikut andil. Mulai saat ini juga semua, ya, apalagi yang untuk Jakarta Barat, Jakarta Utara, ya, saya akan memantau kelas-kelas mana ya yang tidak mengikuti aturan. Saya akan menasihat, saya akan memberikan satu kritikan buat mereka, ya. Jadi saya rasa obrolan kali ini sudah cukup. Saya nggak memperbanyak waktu, ya, karena memang hanya 3 poin itu yang akan saya sampaikan, ya. Dan satu hal lagi, pembahasan ini bukan berarti saya menyudutkan siapapun juga, bukan. Ini adalah pembahasan yang netral, ya, pembahasan yang positif, pembahasan yang sifatnya membangun untuk para IO dan para pemain, ya, membangun semangat tenis meja yang menjadi ramai, ya. Dan juga ingat untuk para pemain, kalau memang Anda ditargetkan ataupun ditentukan di level kelas misalkan divisi 4, jangan coba-coba untuk masuk ke divisi 6. Mohon jangan. Itu menjadi, nama Anda akan menjadi nama siluman. Ya. Itu. Jadi kalau misalkan di divisi 5, satu level, orang itu masih wajar saja, ya kan? Masih wajar. Ya, tergantung daripada pemain level yang benar-benar kelasnya seperti apa. Ataupun ditulis kelas divisi 4 dalam kurung akhir, kelas divisi 5 dalam kurung divisi 5, misalkan Roy Krompis dan lain-lain. Itu masih bagus. Jadi orang udah punya patokan. Seperti IO Pak Rangga, Pak RW dari Cilengsi, itu bagus. Walaupun ada 9-10, tapi dia ada acuannya. Nah,
Cuma ya mungkin lebih bagus lagi ya, jangan sampai melebihin dari itu lagi. 11-12 itu nggak tahu kayak gimana, pusing gitu. Jadi divisi 1 ngevote divisi 12 itu berarti 12 poin. Berarti udah game. 11 ke level 11 aja udah cukup. 11-0 udah mau apa di pertandingan lagi. Lucu kan? Ya, jadi itu aja yang saya sharing. Mudah-mudahan sharing kita ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Ya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf bila mana ada kekurangan ataupun bahasa yang kurang berkenan di hati Anda semua. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan ataupun apapun juga yang hal negatif, tidak ada. Semuanya positif aja. Ya, mari kita membangkitkan tenis meja Indonesia menjadi semarak, ya, dan membuat positif, ya, kesehatan kita makin bugar, ya. Nah, otak kita juga kalau lagi stres kerjaan, kita main pingpong bisa fresh juga. Sama. Tapi tetap jangan lupa, bagi pecinta teh, kopi, air putih silakan. Itu yang akan membuat kita lebih segar. Ya. Tos buat kita semuanya. Semoga tenis meja Indonesia tetap berjaya untuk di nasional dan di kancah nasional, kancah internasional. Maaf ya. Sis. Jangan lupa untuk tetap like, komen, subscribe, dan share. Ikutilah segala event-event yang saya adakan ataupun pembahasan yang selalu saya tampilkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.